Dalam budaya Jawa diajarkan bahwa untuk menghasilkan sesuatu yang baik, maka proses awal penciptaan juga harus baik dan dengan restu Tuhan sebagai Sang Maha Pencipta. Demikian pula dengan proses hubungan seksual yang tujuan utamanya adalah menghasilkan keturunan. Untuk mendapatkan keturunan yang baik dalam segala hal, kehadirannya di dunia ini haruslah melalui niat awal yang baik, serta proses hubungan seksual yang benar dan tepat. Untuk dapat berhubungan seksual dengan baik, maka dibutuhkan pengetahuan mengenai segala hal tentang seks. Pengetahuan mengenai hubungan seksual sangat dibutuhkan, karena akan berhubungan dengan kehidupan selanjutnya. Jika prosesnya sudah salah, maka akibat yang ditimbulkan akan buruk, bukan hanya bagi anak yang dihasilkan, tetapi bagi keseimbangan serta keselarasan kehidupan ini. Kesalahan dalam proses berhubungan seksual dalam budaya Jawa dikenal dengan istilah kamasalah. Maka untuk mencegah terjadinya kamasalah, manusia harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai tata cara hubungan seksual. Dengan pengetahuan yang memadai, maka diharapkan orang dapat berpikir lebih jauh mengenai hubungan seksual, sehingga tidak melakukannya dengan sembarangan, karena akibatnya sangat fatal bagi keberlangsungan hidup umat manusia dan keselarasan hubungannya dengan alam sekitar. Akibat yang fatal tersebut muncul pada keadaan masyarakat sekarang, di mana banyak orang mulai melakukan hubungan seks tanpa mengindahkan norma serta etika, yang berakibat pada munculnya masalah-masalah dalam kehidupan masyarakat, seperti pemerkosaan. Semakin banyak anak-anak terlantar hingga terjadinya peningkatan kriminalitas. Dalam hasanah budaya Jawa terdapat ajaran atau pedoman moral, nilai dan kaidah bagaimana cara melakukan hubungan seks yang benar dan tepat. Sebagaimana dalam serat Nitimani, berikut cuplikan-cuplikan yang berkaitan dengan ajaran dimaksud. Apabila sedang bertanding, usahakanlah hati tetap hening, agar konsentrasi tetap terjaga, supaya tidak terkalahkan. Yang dimaksud dengan bertanding dalam hal ini adalah analogi dari persetubuhan. Apabila ceroboh, waspadalah jangan sampai lengah, sungguh sangat menyakitkan. Kata ceroboh maksudnya adalah dalam konteks persetubuhan, agar tetap waspada di dalam melakukan hubungan seksual, sehingga tidak mengalami hal-hal yang tidak diharapkan. Apabila tidak puas, janganlah terlihat di wajah, tutupilah dengan wajah yang ceria, agar supaya tidak mendapat kesulitan. Tidak puas yang dimaksud di sini masih dalam konteks hubungan seksual, yaitu keadaan di mana salah satu pihak belum mencapai titik kepuasan atau orgasme. Apabila kecewa, janganlah memberontak dalam hati, niatilah untuk lebih berlapang dada, dengan harapan agar ketidakpuasan tidak berlarut-larut. Kecewa dalam ungkapan ini masih dalam konteks hubungan seksual dan tidak mencapai kepuasan. Apabila terjerat rasa malu, janganlah membisu, karena bila berdiam diri, niscaya akan terlihat di wajah. Ketika seorang laki-laki mengalami kegagalan di dalam berhubungan seksual karena hal-hal tertentu, maka disitulah dia akan merasa sangat malu.
Apabila punya keinginan, janganlah lepas kendali menerjang etika. Agar selamat, utamakanlah sikap luhur. Keinginan maksudnya adalah dalam hal ingin melakukan hubungan seksual, maka jangan sampai lepas kendali. Harus tetap mempertahankan etika. Jika sedang menikmati sesuatu, janganlah kesadaran terlena. Agar tetap siaga, kewaspadaan tak akan tiwas. Maksudnya adalah jika sedang berada dalam kenikmatan berhubungan seksual, kewaspadaan dan kesadaran diri haruslah tetap dijaga, supaya tidak menemui tiwas atau maut. Selama mengendalikan diri, bersabarlah menahan hawa nafsu. Lepas diri tanpa kendali merupakan perilaku serakah. Orang harus belajar mengendalikan nafsunya. Nafsu dalam konteks ini adalah nafsu birahi, agar tidak kelepasan, sehingga menyebabkan sesuatu yang tidak baik. Peranan wanita itu ibarat lahan untuk menabur benih, sehingga haruslah memilih lahan yang bagus. Dalam melakukan hubungan seksual, maka haruslah dicamkan bahwa hasil dari perbuatan itu adalah adanya sesuatu makhluk baru, sehingga tidak dibolehkan sembarangan, dan pasangan pun harus dipilih baik-baik. Kaum pria yang bermaksud memilih seorang wanita untuk dinikahi, hendaknya memperhatikan 3 hal: bobot, bebet, bibit. Untuk mempersiapkan keturunan yang baik, maka harus juga dicari pasangan yang baik dan memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Dalam budaya Jawa, ada 3 hal paling penting yang harus diperhatikan, yaitu bibit, bebet, dan bobot. Pertama, kata bobot, maksudnya pilihlah wanita sejati. Wanita yang kita pilih hendaklah seorang wanita yang memiliki garis keturunan orang-orang terpilih. Sehingga cara paling mudah ditempuh adalah dengan melihat garis silsilah leluhur sang ayah. Karena wahyu cenderung jatuh pada orang-orang yang memiliki keseimbangan batin, dan keseimbangan olah batin tersebut biasanya mampu menurun pada sang anak. Sekarang sampai pada istilah bibit, maksudnya wanita yang akan dipilih hendaklah yang rupawan sekaligus memiliki banyak keterampilan. Kecantikan fisik seringkali hanya didudukkan sebagai wahana kepuasan kaum laki-laki. Oleh karena itu, ada peribahasa, bebukaneng palakrami dudu bondo dudu rupa, amung ati pawitane. Permulaan pernikahan bukan harta benda dan rupa, hanyalah hati sebagai titik awal keberangkatan. Yang dimaksud bukan harta adalah bukan kekayaan, sedangkan bukan rupa adalah bukan kecantikan wajah, yang kemudian disebut sebagai jodoh. Untuk mengesahkan suatu hubungan seksual, maka pasangan haruslah melewati tahap pernikahan. Pernikahan tersebut menyatukan 2 pribadi, yaitu laki-laki dan wanita, dalam ikatan yang abadi. Supaya tidak mengalami penyesalan, maka pernikahan haruslah didasari dengan hati, sesuai dengan peribahasa tersebut. Meskipun ada faktor-faktor lain yang juga harus menjadi bahan pertimbangan. Hal ini hanyalah terdapat pada kecocokan hati, kesesuaian dan keharmonisan antara keduanya, hingga kemudian menumbuhkan kasih sayang antara ayah dan anak. Sayang ayah lantas mengiaskan sebagaimana kencana wingka.
Maksud dari ungkapan tersebut adalah meskipun kenyataan wujudnya berupa wingkah atau loyang, namun tampak seperti kencana atau emas. Dalam memandang pasangan hidupnya, perlulah diingat ungkapan kencana wingkah. Walaupun wujudnya hanyalah loyang, akan tetapi tampak seperti emas. Jadi meskipun pasangan hidup tidaklah mempunyai rupa yang sempurna, akan tetapi haruslah bisa dilihat kecantikan yang terpancar dari hatinya. Perkawinan itu hanyalah berdasarkan kesenangan pribadi kaum lelaki masing-masing, sedangkan rasa sukanya tidak dapat ditentukan. Artinya kecantikan wajah ternyata belum tentu menimbulkan rasa cinta kaum pria. Perkawinan merupakan satu ikatan yang sakral, sehingga untuk melaksanakannya harus dicari pasangan yang benar-benar tepat. Artinya tidak bisa dilihat hanya dari fisiknya saja. Berhati-hatilah dalam memilih, sebab kedudukan wanita bagi kaum pria diibaratkan swarga nunut. Maksudnya adalah tatkala hidupnya diliputi kebahagiaan, posisi wanita seolah hanya sebagai pelengkap hiasan kebahagiaan tersebut. Sedangkan bila sang pria salah memilih, artinya wanita yang didapat bukan tergolong wanita baik, maka akan menimbulkan kesengsaraan bagi si pria itu sendiri. Bagian ini adalah sikap manusia Jawa dalam hal kedudukan wanita bagi kaum pria dalam hal rumah tangga, yaitu diibaratkan swarga nunut neraka katut, yaitu jika suami memberikan hal-hal yang baik, maka sang wanita juga pasti akan menikmati segala hal yang baik juga. Oleh karena itu, sebelum menentukan pilihan terhadap pasangan hidup, hendaklah berhati-hati dalam memilih, karena bila terlanjur, maka cukup sulit mengatasinya. Akhirnya malah sering menimbulkan ketidakbahagiaan. Jika ingin berhubungan seksual, alangkah baiknya jika pasangan sudah terikat dalam ikatan pernikahan, dan karena sifatnya yang sakral, maka diharapkan jangan sampai salah memilih, serta berhati-hatilah, karena dampaknya sangat besar bagi kelanjutan kehidupan. Wanita yang cantik, baik lahir maupun batin, wanita yang demikianlah yang dihormati oleh setiap laki-laki. Seorang wanita dengan modal kecantikan lahir batin sesungguhnya akan mampu meruntuhkan dinding hati laki-laki yang ada di hadapannya, akan bertekuk lutut menyerahkan segenap cinta kasih dan sayangnya. Budaya Jawa memandang tinggi posisi wanita. Ada suatu sikap dalam hal memandang seorang wanita, yaitu dari kecantikannya, bukan hanya dari segi fisik, tetapi juga dari kecantikan hatinya, cantik lahir dan batin. Dan wanita yang memiliki kecantikan lahir dan batin itulah yang menjadi istri dambaan setiap pria untuk menjadi pasangan hidupnya. Tepo ing rasa maksudnya mampu menghindarkan diri dari sikap benci terhadap orang lain, karena jika tidak memiliki sifat tersebut, terkadang menimbulkan watak iri yang ujungnya adalah kedengkian. Dalam konteks pengajaran mengenai seks, hal yang paling utama untuk diperhatikan adalah bagaimana cara memilih wanita yang baik, agar kehidupan rumah tangga beserta seluruh aspek di dalamnya dapat berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu, ada beberapa ciri-ciri wanita yang ideal sebagai pasangan agar tujuan hidupnya dapat tercapai. Dono ing tepo artinya mampu menjauhkan diri dari hasrat menyakiti serta menyengsarakan orang lain. Sebab bila tidak memiliki sifat tersebut, cenderung memunculkan watak serakah yang akhirnya menjelma menjadi jahat.
Temen tobatipun rila, artinya taubat yang dilandasi kesungguhan dan keikhlasan, sehingga seorang wanita yang mampu bersikap demikian akan disegani oleh setiap laki-laki. Berikutnya harapan saya semoga Anda mendapatkan wanita yang di dalam dirinya terdapat sifat-sifat sama, beda, dana, denda. Kata sama berarti merasa sama, maksudnya memiliki rasa sayang pada sesama makhluk. Kata beda berarti tidak sama, maksudnya memiliki sifat mengutamakan pertimbangan sebagai wujud kearifan. Kata dana berarti memberi imbalan, maksudnya hendaklah memiliki sifat mudah memberi kepada sesama. Kata denda berarti hukum, maksudnya memiliki sifat teliti dalam menentukan sesuatu sehingga tepat memilih mana yang baik dan yang buruk. Dalam budaya Jawa, wanita dianggap sebagai wadah dari benih yang akan ditanam oleh laki-laki, dan karena itu maka haruslah dicari wanita yang terbaik. Selain dari 3 faktor utama, bibit, bebet, bobot, seorang wanita yang baik juga harus memiliki sifat-sifat tertentu. Yang kedua, hendaklah memiliki kepekaan terhadap guna, busana, baksana, dan sasana. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Guna berarti keterampilan atau kepandaian. Maksudnya adalah tanggap terhadap tugas dan wewenang sebagai seorang istri. Busana berarti seorang wanita haruslah memiliki kepekaan terhadap penampilan serta pakaian miliknya secara proporsional. Baksana berarti pangan. Maksudnya memiliki keterampilan mengatur keuangan, penghasilan suami secara proporsional. Sasana yang berarti rumah atau papan, maksudnya memiliki keterampilan untuk mendekar dan menghias rumah dengan indah. Selain sifat, wanita yang baik juga harus dapat membuat dirinya terlihat menarik, agar laki-laki yang menjadi pasangan hidupnya tetap setia dan tetap bisa menjaga hubungan, termasuk dalam hubungan seksual. Hal tersebut dikarenakan pria dan wanita haruslah senantiasa bekerja sama dengan baik untuk dapat mempersiapkan segala hal demi menyambut kehadiran manusia baru sebagai hasil dari hubungan seksual. Yang ketiga adalah dalam hal kesetiaan, hendaklah memiliki sifat-sifat sawanda, saeka praya, dan sajiwa. Penjelasannya sebagai berikut. Sawanda yang berarti serupa, sebangun, atau sewarna. Maksudnya, wanita tersebut bersedia menyatu tubuh dengan cara saling memahami, menjaga suaminya sama seperti menjaga dirinya sendiri. Saeka praya artinya dapat menyatukan kehendak dengan kehendak suaminya yang tujuannya demi kebaikan. Maka sang istri harus merasakan sebagaimana kehendak diri pribadi. Sajiwa berarti sehati. Maksudnya adalah sikap istri terhadap suami sama seperti terhadap diri sendiri. Bagi wanita yang telah berumah tangga, hendaklah melaksanakan apa yang menjadi tugas seorang istri. Dalam hal ini berjumlah 3 tingkatan, masing-masing terdapat 3 komponen perilaku. 1. Hendaklah gemi atau hemat, nastiti cermat, ngati-ngati atau hati-hati. 2. Hendaklah teken, tidak mengecewakan, riken, terampil, muken, meyakinkan. Hendaklah titi atau teliti, rukti, manfaat, rumanti, merata.
Sedangkan dalam hal bekerja hendaklah memiliki 5 sifat. 1. Cepat, 2. Tangkas, 3. Cekatan, 4. Lihai, 5. Terampil. Perihal pengabdian hendaklah seperti di bawah ini. 1. Hendaklah dilandasi kejernihan berpikir, niat, kesungguhan, dan rajin. 2. Hendaklah tekun, telaten, tanpa kena lelah, dan sabar. Penerapan asmaragama adalah apabila senjata yang dimiliki laki-laki belum siap tempur, maka janganlah terburu-buru melakukan pertandingan, karena pertandingan tentu tidak akan berlangsung seru. Sang laki-laki tentu tidak akan mampu bertahan lama, dan si wanita sebagai lawan bertanding pasti tidak akan merasa puas. Janganlah menantang bertanding hanya karena dorongan nafsu, sebab jika laki-laki kalah hanya dalam beberapa jurus saja, akan sangat memalukan. Ia akan dianggap sebagai laki-laki lemah, loyo, dan tidak ada gunanya. Dalam konteks pengajaran seks dalam serat Nitimani, bagian penerapan asmaragama adalah cara bagaimana melakukan hubungan seksual yang baik dan benar. Cara adalah teknik yang dipakai dalam rangka memenuhi proses perubahan dengan mempunyai tujuan yang lebih khusus. Yang dimaksud kalah wibawa adalah perasaan yang dikalahkan atau diharapkan semula ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Akhirnya bukanlah kenikmatan yang dirasakan, melainkan rasa lelah, bahkan mungkin terasa sakit. Kondisi seperti itulah yang disebut tumanding kang sanes bangsa. Hubungan seksual lazimnya melibatkan dua pihak, yaitu laki-laki dan wanita. Dalam melakukan persetubuhan, maka keduanya haruslah sama-sama sedang berada dalam kondisi yang baik. Jika salah satunya mengalami sesuatu yang buruk, maka imbasnya akan terkena pada kedua pihak. Oleh karena itu, hendaklah berhati-hati dalam memilih pasangan hidup. Karena jika pilihan Anda tepat, Anda akan benar-benar terikat dan bahagia, lantaran Anda akan merasakan kenikmatan secara paripurna, tanpa satupun rintangan yang menghalangi, kecuali kepuasan yang terus meliputi. Bagian ini menjelaskan mengenai sikap dalam konteks pengajaran seksual, yaitu bagaimana bertindak dalam hal memilih pasangan hidup agar tidak salah, sehingga dapat tercapai kenikmatan dan jauh dari rintangan. Ketika senjata pusaka laki-laki telah siap tempur, segenap kekuatan siaga, maka segeralah memulai pertandingan. Niscaya pertempuran tidak akan mengecewakan, namun tetaplah waspada, jangan ceroboh. Ketika menghujamkan serangan terhadap senjata lawan, hendaklah mengutamakan kewaspadaan. Ini adalah bagian cara dalam hal pengajaran seks dalam budaya Jawa. Dalam keadaan demikian, kendalikanlah tata gerak senjatamu, janganlah tergesa-gesa untuk lekas selesai, dengan tujuan agar wanita yang menjadi lawanmu merasa terlayani, dan hasrat bertempur akan semakin memuncak. Bagian ini masih mengajarkan cara mengenai bagaimana tindakan yang benar dalam berhubungan seksual. Hendaklah berhati-hati dalam melepaskan senjata gada. Senjata gada yang dimaksud dalam konteks ini adalah alat kelamin laki-laki yang akan dilepaskan atau dimasukkan ke dalam alat kelamin wanita. Janganlah melakukan pertandingan sebelum kondisi benar-benar pulih, demi menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam konteks pengajaran seksual,
Maka bagian ini mengajarkan tentang bagaimana seharusnya tindakan laki-laki ketika dirinya sedang dalam keadaan yang tidak maksimal. Padahal selama proses pertempuran, laki-laki wajib memperhatikan lawan main untuk mencapai kepuasan bersama, ibarat makan sama-sama merasakan kenyang. Bagian ini juga merupakan ajaran mengenai bagaimana tindakan yang tepat saat sedang melakukan hubungan seksual. Hendaklah membangun rasa penasaran, jangan merasa puas. Bangkitkan kembali dorongan seksual Anda, karena disitulah ruang kenikmatan. Bagian ini mengajarkan bagaimana seharusnya bersikap dalam berhubungan seksual ketika akan memulai pertandingan lagi. Ilmu asmara merupakan sarana untuk mengetahui asal-muasal manusia. Seperti peribahasa, barang siapa yang tidak mengetahui asal-usulnya, sesungguhnya juga tidak akan mengetahui kemana tujuan hidupnya. Niscaya kelak hidupnya tidak akan sempurna. Hubungan seksual merupakan masalah yang sangat penting dalam budaya Jawa, karena hasilnya adalah sebuah kehidupan baru. Maka dari itu diajarkan agar sebelum melakukan hubungan seksual haruslah disiapkan segala-galanya, agar hasilnya juga sempurna dan mengerti asal kemana ia akan berakhir. Apabila Tuhan memperkenankan, pertandingan tersebut akan menjadi sarana dan wahana untuk menciptakan manusia. Hubungan seksual yang benar akan direstui oleh Tuhan dan diberikan hasil yang benar pula. Disebutkan dalam ajaran ilmu ke-6 dinamakan keberadaan yang maha suci, yaitu pembukaan tata maliki dalam betal muqaddas. Dikarenakan Tuhan telah berkehendak menempatkan mahligisat sebagai baitullah yang berada di buah zakar manusia. Dalam hal hubungan seksual, maka yang paling penting adalah peranan alat kelamin sebagai media utama. Budaya Jawa mengajarkan mengenai konsep alat kelamin pria sebagai sesuatu yang penting, karena merupakan bagian dari tempat persemayaman juga. Sebenarnya aku meletakkan tahtaku dalam betal muqaddas. Itu adalah tempat pesucianku, yaitu berada di zakar Adam. Yang berada di zakar itu adalah buah pelir. Yang berada dalam buah pelir adalah nutfah. Yang berada dalam nutfah adalah mani. Di dalam mani ada madi. Di dalam madi ada manikem. Di dalam manikem ada rasa. Di dalam rasa ada aku. Tiada Tuhan selain aku. Zat yang meliputi segalanya bertahta dalam alam gaib. Dalam ajaran mengenai konsep seks dalam budaya Jawa, maka diterangkan pula apa sebenarnya alat kelamin itu sebagai sarana utama dalam hal seks. Dalam budaya Jawa diajarkan bahwa tubuh manusia adalah manifestasi dari Tuhan itu sendiri, dan alat kelamin milik pria masing-masing bagiannya adalah perwujudan dari unsur ketuhanan, sehingga tidak boleh digunakan sembarangan karena suci sifatnya. Bila seorang pria dan wanita bersetubuh, pertemuan kama diperkenankan oleh Tuhan Yang Maha Esa akan ditakdirkan menjadi manusia. Bersatunya kama sperma dan sel telur tersebut kemudian akan berdiam diri di rahim wanita yang kemudian disebut hamil. Tujuan dari hubungan seksual salah satunya yang paling penting adalah untuk menghasilkan keturunan. Benih manusia yang hadir di rahim wanita itu bisa ada hanya karena restu dari Tuhan. Sesungguhnya dalam bersenggama seorang wanita harus mengikuti kemauan laki-laki,
Hal-hal tersebut adalah ajaran tentang tindakan yang tepat bagi wanita dalam hal berhubungan seksual. Adapun tingkah laku wanita ketika bersenggama sebaiknya mengimbangi gerak pria yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa nikmat. Dalam berhubungan seksual diajarkan mengenai bagaimana sikap seorang wanita agar kegiatan hubungan seksual bisa mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu dapat mengimbangi gerakan laki-laki. Yang perlu diperhatikan adalah kewaspadaan, hendaknya wanita yang tanggap terhadap kehendak laki-laki. Selain menyeimbangkan gerak, wanita juga harus tanggap dan mengerti apa yang menjadi kehendak laki-laki. Dengan upaya seperti itu, sesungguhnya merupakan bentuk lain dari ibadah, sebab bentuk ketekunan dan kesungguhan pada dasarnya berupa guna, artinya kepandaian atau keterampilan. Guna juga berupa sarana, yaitu peralatan. Sarana dapat diartikan sebagai mantra, maksudnya niat yang diverbalkan. Sedangkan doa juga berarti harapan atau cita. Kesemuanya seimbang antara perilaku dengan nurani. Budaya Jawa mengajarkan bahwa dalam berhubungan seksual haruslah diniatkan dalam hati bahwa tujuannya adalah baik karena menghasilkan manusia baru. Maka dari itu, hubungan seksual haruslah dilaksanakan dengan niat yang sungguh-sungguh, karena hal tersebut sama juga dengan beribadah. Maka dari itu segala keinginan beradanya cipta maya seperti yang disebut di atas tadi mungkin tidak hanya memberi watak bayi. Makanya para manusia dan manusia yang bijaksana di kejadian yang terjadi atau terciptanya tadi kadang memberikan tanda, lantas dijadikan nama terhadap anak-anaknya. Dalam hubungan seksual juga diajarkan untuk berada dalam posisi hati yang serba tenang, segalanya dalam kondisi baik agar hasil keturunan yang dihasilkan juga baik. Tidak hanya itu, akan tetapi hati pria dan wanita yang melakukan hubungan seksual juga harus bersih dan bijaksana. Jika membahas perkara benih, benar sudah berada di para lelaki, maka dari itu perempuan diibaratkan papan atau wadah. Perempuan adalah wadah tempat laki-laki menempatkan maninya agar dijaga dan dirawat dalam suatu tempat, yaitu rahim wanita. Kehendak Tuhan yang Maha Mulia berkehendak menitiskan benih manusia. Dalam masalah hubungan seksual, haruslah diingat bahwa munculnya janin adalah hasil karya Tuhan, sehingga harus dapat dipertanggungjawabkan. Ceritanya, seandainya lupa, sesungguhnya tidak masalah, karena yang sebenarnya perlu mendapat larangan hanya hawa nafsu, karena akan bisa menjerumuskan. Ceritanya dalam adat sering terdapat, awas ingat. Jikalau teramat sangat rasa awas dan ingat itu mungkin benar, akan bertemu dengan kemuliaan di asal dan tujuan. Hal tersebut merupakan ajaran mengenai tindakan, yaitu bahwa dalam melakukan hubungan seksual haruslah dengan penuh kesadaran, dan diusahakan jangan sampai terseret oleh nafsu birahi belaka. Maksudnya, selama berhubungan seks haruslah tetap diingat bahwa tujuan utama adalah untuk menghasilkan seorang manusia baru yang baik. Dengan demikian, manusia yang berasal dari proses yang baik maka akan kembali kepada Sang Pencipta dengan keadaan yang baik pula. Yang pertama menceritakan kalimat seandainya ada manusia laki-laki dan perempuan berkeinginan bercinta masuk ke dalam ranjang, artinya berada di tempat tidur walaupun di situ hanya berdua, dan juga berada di tempat yang sepi, yang intinya tidak kelihatan orang banyak.
Walaupun begitu, keseriusan perasaan janganlah sampai lupa. Ini adalah ajaran mengenai bagaimana cara yang benar ketika laki-laki dan perempuan yang akan mulai melaksanakan kegiatan berhubungan seksual, yaitu harus dilakukan pada tempat yang semestinya. Barang siapa manusia yang menjalankan tindak nista, pastilah akan menemui kehinaan. Menjalankan tindak nista maksudnya adalah berhubungan seksual tanpa persiapan yang benar dan hanya berdasarkan atas nafsu birahi belaka, maka nantinya juga akan berakibat buruk. Jadi yang disebut manusia kafir tadi seandainya bersenggama, maka bisa jadi benih manusia walaupun ketika masih bayi terus mendapat ajaran ketidakutamaan dan kebaikan, yang nantinya ketika dewasa mungkin akan menjadi jahat dan nakal karena memang terbuat dari penyatuan setan. Dalam ajaran hubungan seksual, niat awalnya haruslah merupakan niat yang baik. Manusia yang akan melaksanakannya juga haruslah dengan hati dan pikiran yang suci, tidak dengan pikiran yang kotor. Berhubungan seksual dalam keadaan yang kotor, berhubungan seksual dalam keadaan yang kotor baik fisik maupun batinnya, akan menghasilkan sesuatu yang jelek dan kotor pula, karena terbuat dari hasil penyatuan dua hal yang sama-sama kotor. Maksudnya dalam hubungan tadi tidak bisa untuk main-main atau bercanda. Hubungan yang dimaksud di sini adalah hubungan seksual. Jadi kegiatan hubungan seksual harus dilakukan dengan serius dan tidak boleh main-main. Sedangkan ketika ingin memuja-muja dan mengindahkan tingkah laku akan dijelaskan seperti di bawah ini. Pertama, mulai dari punya keinginan senggama dengan wanita, semua harus suci, harus mandi keramas, lantas mengambil gayung berisi air dan diangkat di dekat muka dengan berdoa. Tetapi bagaimana doa ketika zaman dahulu itu saya kurang jelas. Namun jika zaman sekarang, banyak doa-doa. Berikut adalah ajaran mengenai konsep seks dari segi cara memulai sebuah hubungan seksual yang benar. Proses penyatuan antara dua manusia baru adalah sesuatu yang sakral dan sangat penting untuk disiapkan dengan sebaik-baiknya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan membersihkan diri dengan cara mandi. Mandi dalam konteks ini bukan hanya demi kenyamanan fisik belaka, tetapi dengan cara-cara tertentu dengan maksud untuk membersihkan jiwa dan batinnya juga. Mandi harus disertai dengan niat yang baik serta doa dengan tujuan untuk membersihkan segala kotoran serta meniatkan sesuatu yang baik dalam hati. Dengan demikian, diharapkan dalam melakukan hubungan seksual, keduanya berada dalam keadaan bersih dan suci, sehingga benih yang muncul nanti adalah merupakan buah dari perbuatan yang telah disucikan. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.